Selamat datang di video terbaru saya. Video ini merupakan bagian dari video series yang berdiskusi soal berbagai topik seputar teknologi blockchain dan aset kripto. Video ini diproduksi atas kerjasama dengan Akademi Kripto. Nah, sebelum kita masuk ke materi, kita akan baca dulu halaman disclaimer. Berbagai informasi yang disampaikan di dalam video ini bukan merupakan ajakan untuk menjual atau membeli instrumen apapun, melainkan untuk tujuan edukasi semata. Termasuk ketika ada penyebutan nama produk, nama merek, nama aset, itu bukan berarti endorsement terhadap produk, merek, atau aset tersebut. Nah, topik apa yang akan kita bahas kali ini? Dash, dengan tokennya atau asetnya bertiker Dash juga. Nah, jadi Dash ini sebenarnya punya latar belakang yang cukup unik. Dimulai dari tahun 2014, sebenarnya tidak terlalu jauh dengan kemajuan atau pertumbuhan kepopuleran Bitcoin waktu itu. Juga kalau Anda ingat, masih ada beberapa koin lain seperti Litecoin yang sudah muncul, kemudian koin-koin juga yang lain sebagai fork dari Bitcoin itu sudah bermunculan, salah satunya Dash ini. Tapi Dash ini awalnya dulu namanya Xcoin, kemudian diganti namanya jadi Darkcoin, kemudian ganti namanya lagi jadi Dash atau Digital Cash, ya, jadi Dash. Nah, kalau sekarang gitu ya, kita bicara sekarang, Dash itu sebagai satu aset yang atau infrastruktur yang menawarkan kecepatan gitu ya, kemudian biayanya rendah. Nah, harapannya supaya bisa dipakai untuk aktivitas sehari-hari. Nah, itu produk yang dijual oleh Dash sekarang ini. Nah, makanya dia menawarkan kecepatan, kemudian privacy juga sebagai satu fitur yang unik yang ditawarkan oleh Dash. Kemudian juga ada governance. Nah, jadi Dash ini dulu cukup terkenal di tahun 2014 ini. Gitu ya. Tapi ada memang sejarahnya dari Dash ini sebelum yang kita tahu sekarang sebagai Dash. Nah, jadi marketnya memang dulu spesifik ya, spesifik Dash, tapi sekarang dia menjual atau dia membuka diri untuk market yang lebih besar. Nah, core objektifnya speed tadi sudah disampaikan, jadi yang jadi patokan adalah Bitcoin. Jadi speednya Dash itu bukan seperti speed yang sekarang yang kecepatan atau kapasitasnya sangat tinggi seperti ribuan TPS atau 40 sampai puluhan ribu transaksi per detik ya. Tapi simpelnya untuk targetnya atau objektifnya dari Dash ini adalah lebih cepat dari Bitcoin gitu. Simpel seperti itu. Kemudian biayanya rendah untuk microtransaction. Jadi kalau misalnya kita punya biaya transaksi yang rendah, kita bisa pakai untuk melakukan transaksi berkali-kali gitu. Kemudian ada optional privacy atau transaksi yang bisa dibuat sebagai private ya, lebih private dibandingkan kalau kita mengirim transaksi di dalam Bitcoin. Nah, jadi ada satu fungsi namanya private send. Nah, ini menarik karena dia optional. Jadi artinya tidak semua transaksi harus jadi transaksi private gitu. Kemudian ada decentralized governance. Nah, kalau decentralized governance itu mirip seperti DAO biasa atau Decentralized Autonomous Organization. Jadi ada peran komunitas di situ untuk melakukan voting, misalnya untuk memutuskan ada project-project tertentu yang harus dibiayai atau didanai. Kemudian untuk real world usability-nya ada fokusnya ke merchant dan payment. Jadi ini target market mereka, merchant dan payment. Nah, kalau kita lihat secara teknikal, tidak terlalu non-technical itu ya. Technical tapi tidak terlalu technical. Dasar dari Dash itu kodenya menggunakan kodenya Bitcoin di forking. Tetapi ada beberapa perubahan yang diimplementasikan di dalam Dash ya. Nah, sampai sekarang masih menggunakan proof of work untuk miningnya, mirip seperti Bitcoin. Kemudian ada satu fasilitas unik namanya Masternode Network. Nah, ini adalah full node dengan fitur-fitur tambahan. Nanti akan kita bahas. Nah, kemudian yang menawarkan speed kan, Dash kan, kalau dibandingkan dengan Bitcoin, itu dengan cara mengurangi atau mempercepat block time dari yang 10 menit jadi 2,5 menit. Artinya 4 kali lebih cepat dibandingkan Bitcoin.
Nah, jadi karena ada masternode, dia menjadi jaringan dengan two tier, gitu ya, atau dua lapis jaringan. Pertama lapisan biasa, miner, gitu ya, seperti halnya yang ada di Bitcoin. Kemudian ada juga namanya masternode. Nah, masternode itu apa? Jadi dia full node yang punya kapabilitas khusus. Nah, jadi semua orang yang mau menjalankan masternode, dia harus punya kolateral sebanyak 1000 dash. Nah, dia ini punya fasilitas private chain, instant chain, dan governance. Nah, jadi kapabilitas yang ada dalam masternode tapi tidak ada di node biasa adalah ini: private chain, instant chain, dan governance. Kemudian dia punya reward untuk menyediakan layanan-layanan ini, tiga layanan utama ini tadi ya. Nah, dia juga bisa dijalankan oleh individual atau entitas perusahaan, ya, bisa didistribusikan secara global. Jadi mau dijalankan dimanapun juga bisa. Nah, dia memastikan untuk menjalankan jaring network rules, kemudian meningkatkan skalabilitas. Ya, artinya dengan nanti ada instance terutama ya. Artinya skalabilitasnya bisa ditingkatkan dengan masternode. Nah, kalau fitur instant send itu mungkin mirip seperti Lightning Network ya. Jadi dia instant confirmation dengan masternode consensus. Tidak seperti Lightning Network sih sebenarnya dia. Tapi dia ada jalur khusus, nah jalan tol kalau gitu ya. Kita anggap dia menggunakan jalan tol dengan konsensus khusus yang dijalankan oleh masternode. Jadi yang tadinya butuh 2,5 menit, dia tinggal butuh 1-2 detik saja dengan konsensusnya masternode. Nah, dengan tingkat konfirmasi secepat ini, kita bisa menggunakan instant send untuk point of sale payment. Artinya kalau misalnya kita melakukan pembayaran di counter, kita tidak perlu lagi menunggu sampai 2-3 menit. Hanya 1-2 detik selesai. Bayangkan kalau kita ke supermarket, kemudian kita bayar, kemudian kita harus tunggu sampai 3 menit. Menunggu 3 menit kan bukan waktu yang lama gitu ya. Bukan waktu yang cepat ya. Kita menunggu ngapain di depan counter. Tapi kalau 1-2 detik ya masih bisa ditoleransi gitu kan. Nah, artinya instant send ini jadi andalan ketika si Dash ini mau menjual produknya ke ke end user ya, terutama untuk payment. Nah, jadi dengan instant send tidak perlu menunggu untuk konfirmasi, langsung bisa. Nah, jadi fitur ini sebenarnya opsional gitu ya. Si user masih bisa menggunakan regular transaksi seperti yang tadi menggunakan 2,5 menit ya. Nah, itu seperti biasa, tapi juga bisa dengan menggunakan instant send. Nah, kemudian ada juga fitur namanya private send yang ada di masternode. Nah, private send itu apa? Dia fitur opsional gitu ya, untuk meningkatkan privasi dari transaksi. Nah, karena Dash itu memang fork dari Bitcoin, sementara di dalam Bitcoin kita bisa melakukan pelacakan transaksi, makanya ada namanya private send gitu ya. Nah, ini merupakan satu fasilitas kita orang masternode. Nah, ini juga built-in di Dash Wallet. Jadi tidak perlu ada third party. Nah, konsep atau teknik atau teknologi yang dipakai oleh private send itu merupakan mirip seperti coin join gitu ya. Nah, coin join ini satu konsep yang ada dulu di Bitcoin. Tapi kalau di Bitcoin, coin join ini butuh fasilitas pihak ketiga. Di dalam Bitcoin sendiri tidak ada. Nah, jadi teknik ini dipakai atau diadopsi oleh Dash, kemudian dimasukkan ke dalam core sistemnya gitu ya. Tujuan dari private send adalah mencegah orang lain untuk melacak transaksi histori gitu ya, atau histori transaksinya bisa dihilangkan atau dikaburkan dengan menggunakan private send. Nah, yang unik adalah tidak membutuhkan layanan sentral atau pihak ketiga manapun, jadi bisa dengan menggunakan cukup dengan menggunakan wallet. Nah, ini caranya. Jadi kalau private send, mau melakukan private send itu caranya si wallet itu akan memecah Dash ke dalam denominasi tertentu, misalnya 0,1, 1, 10 gitu ya. Tergantung dari berapa total yang mau kita kirim. Kemudian akan di-mix dengan koin dari user lain. Nah, mixingnya dilakukan oleh masternode gitu. Jadi tidak oleh custodian. Caranya gimana, entah gimana ya. Nah, jadi oleh masternode di mix gitu kan. Misalnya saya punya 1,1 gitu kan. Dipecah jadi 1 dash sama 0,1 dash. Nah, orang lain juga punya.
Nah, yang satu dash itu di-mix dengan satu dash lainnya, kemudian dijadikan satu transaksi, kemudian akan dikembalikan ke user wallet yang tadi asalnya. Tetapi kan sudah ada proses percampuran di situ. Yang tadinya historinya milik siapa digabung dengan history wallet milik siapa. Jadi tidak ketahuan sebenarnya aslinya nanti setelah dari mixer itu mau kemana juga tidak ketahuan siapa yang aslinya ini milik siapa gitu kan. Nah, itu tujuannya. Nah, jadi tujuan akhirnya adalah sulit melakukan pelacakan atau mengeling antara satu transaksi dengan transaksi sebelumnya sebelum masuk ke mix. Jadi ada transaksi banyak masuk ke mix, setelah dari mix kemudian transaksi lagi. Nah, transaksi-transaksi tadi seharusnya sulit dilacak ya setelah dilakukan mixing atau dilakukan private send oleh masternode. Nah, fitur utamanya atau fitur-fitur dari private send ada non-custodial. Jadi, key-nya itu masih dipegang oleh si wallet. Kemudian ada deterministic mixing. Jadi, transparan tetapi private. Kemudian bisa melakukan mixing lebih dari satu round atau berkali-kali itu bisa. Jadi, kalau sudah di-mix berkali-kali, privasinya akan bertambah. Nah, sebenarnya yang patut diperhatikan adalah dia tidak fully anonymous, tidak benar-benar anonim, tetapi bisa meningkatkan privasi secara signifikan. Nah, itu tujuan dari private send. Nah, kemudian perlu juga diketahui bahwa kalau mau menggunakan private send, itu tingkat kecepatannya jauh lebih rendah dibandingkan dengan send biasa, gitu ya. Kemudian ada biaya yang harus dibayar. Kan tadi melakukan transaksi kan, kalau mau di mix berkali-kali ya transaksinya berkali-kali. Artinya biayanya akan bertambah. Nah, use case-nya seperti apa? Misalnya kita melakukan pembayaran gaji ke karyawan, gitu kan. Nah, jadi kalau pembayaran gaji ke karyawan menggunakan Dash, itu kan mestinya diskret atau rahasia kan. Berapa gaji seseorang itu rahasia. Tergantung apakah si orang itu mau publikasikan, terserah, tetapi secara apa namanya? Private itu harus dilakukan. Jadi kita secara default tidak tahu gaji orang berapa, kecuali kalau PNS tahu ya. Kemudian donation, kalau kita mau merahasiakan donasi, misalnya siapa pengirim donasinya atau donaturnya itu bisa. Kemudian kita menghindari apa ya, koneksi antara wallet address dengan personal identity. Nah, ini kan penting kalau misalnya ada seseorang yang punya banyak dash, kemudian tidak mau keselamatannya terganggu gitu ya. Atau keselamatan terancam karena kalau misalnya orang tahu nanti bisa diancam macam-macam. Itu kan penting untuk dilindungi identitas pribadinya. Kemudian surveillance dan observer. Nah, itu bisa dilindungi dengan menggunakan private send. Kemudian apapun kalau butuh financial privacy harusnya private send bisa. Bisa juga dipakai untuk individual dan bisnis. Tergantung siapa penggunanya, asal menggunakan Dash Wallet itu bisa menggunakan private send. Privasi dengan regulation, kalau dilawan atau tantangan di antara privasi dengan regulasi ya. Nah, karena tadi ada private send, jadi banyak kritikan terhadap Dash gitu kan. Nah, tetapi si Dash ini juga menyangkal bahwa private send itu opsional, bukan default. Jadi orang bisa saja tidak menggunakan private send gitu kan. Tapi masih bisa dilacak somehow. Kemudian ada permasalahan, jadi beberapa exchange itu menghilangkan Dash dari exchange mereka. Kemudian tidak ada zero knowledge proof di dalam Dash, hanya CoinJoin tadi. Tidak seperti Monero atau Zcash yang by default dia punya privacy. Kemudian masih compliant di beberapa jurisdiksi, jadi relatif lebih aman. Kemudian private send fiturnya juga masih tersedia. Nah, kalau tentang komunitas dan governance seperti apa? Nah, dia menggunakan DAO, kemudian DAO-nya diimplementasikan dalam masternode gitu kan. Bisa voting, proposal, dan funding, kemudian 10% balik ke treasury proposal. Jadi ada semacam pajak 10% untuk setiap block reward masuk ke treasury. Nah, inilah yang akan dipakai untuk membiayai funding gitu ya, atau proposal yang ada. Misalnya pengembangan wallet, marketing, kemudian adopsi merchant, dan lain sebagainya. Nah, tantangannya ya tentu saja sentralisasi. Kalau masternode ya bisa dikuasai oleh orang tertentu, itu kan bisa
jadi sentralisasi. Kemudian private chain itu juga jadi tantangan oleh regulator. Regulator bisa berpendapat bahwa ini bisa money laundering misalnya. Nah, tetapi si Dash ini bicara bahwa level privasinya lebih rendah dibandingkan Monero atau Zcash. Kemudian ada kompetisi tentu saja karena dia termasuk altcoin, jadi beberapa jaringan yang jauh lebih cepat itu mungkin lebih menarik ketimbang Dash. Kemudian tidak terlalu banyak diadopsi di negara-negara yang maju gitu kan. Nah, jadi ini jadi tantangan dari Dash. Nah, summary kita sudah bicara soal Dash, latar belakang dari Dash, kemudian ada fitur masternode, ada private chain, bagaimana dia meningkatkan financial privacy tanpa adanya custodian. Kemudian untuk tujuan atau goal dari Dash adalah untuk dipakai secara tiap hari, terutama kemudian untuk microtransaction gitu ya. Kemudian inovasi di balance dengan practical usability, kemudian dia mencoba untuk comply dengan beberapa yurisdiksi, makanya privacy-nya jadi opsional. Nah, sampai di sini video kita kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.